Spesial milik Abah Kosim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi. Waduh. Dan dalam kisah kali ini akan menceritakan tentang sepasang suami istri, yaitu Pak Jajang dan juga Bu Sari, yang tinggal di desa terpencil yang ada di Jawa Barat. Kehidupan mereka berdua yang tenang, sederhana, bersahaja, itu tiba-tiba saja berubah ya teman-teman ya. Ketenangan khas di desa pedalaman yang ada di Jawa Barat itu berubah setelah mereka berdua kedatangan seorang tamu, yaitu Abah Kosim, yaitu teman lama dari Pak Jajang. Di sini setelah Abah Kosim datang ke rumahnya bertamu kemudian pergi, barulah teror-teror mengerikan didapati oleh Mang Jajang dan juga Bu Sari. Teror apa sih yang mereka dapati dan semengerikan apa terornya? Pasti penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Barat. Jajang melindungi dirinya dari sengatan matahari siang yang kian lantang berderang. Di bawah pohon kemang yang tinggi menjulang, ia berteduh sambil melepas lelah. Ditaruhnya sebilah arit di dekat rantang perbekalan yang sudah disiapkan Sari istrinya. Semilir angin membelai seluruh tubuh Jajang yang basah dibasuh peluh. Aroma harum menyeruak dari buah-buah kemang yang sudah matang membuat Jajang menelan air liurnya sendiri. Jika mujur, akan ada 2 hingga beberapa buah kemang yang terjatuh. Tapi sayang, hari itu angin belum bersedia mengirimkan buah itu ke permukaan tanah. Sambil menyulut batang kretek, Jajang melirik ke arah karung yang berisi rumput gajah. Tinggal beberapa kali sabetan lagi, maka karung berisi pakan ternak tadi akan penuh. Namun, Jajang memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya selepas makan siang. Gak sabar nunggu kambingnya Kang Suta beranak, Jajang bergumam sendiri. Sesuai kesepakatan, kalau kambingnya beranak lebih dari 1, Kang Suta bakalan ngasih saya seekor. Lanjutnya lagi, wajah Jajang berubah cerah. Meski perjalanan hidup telah menorehkan garis-garis penuaan pada kulit wajahnya. Asap kretek membumbung ke udara, menerawang bersama lamunannya. Jajang sangat berharap bisa mendapat anak kambing. Sebelumnya, antara Kang Suta dan Jajang memang sudah ada perjanjian. Jajang bersedia memberikan makan kambing-kambing milik Kang Suta. Sementara itu, Kang Suta juga berjanji memberikan seekor anak kambing pada Jajang bila kambing betinanya beranak lebih dari 1. Jajang meraih termos kopi, lalu menuangkan isinya ke dalam gelas melamin. Kembali, ia menghisap kretek di mulutnya, lalu disusul dengan 1 tegukan kopi hitam pekat. Biasanya, Jajang akan merokok sambil menikmati kopi selepas makan siang. Namun hari itu, perutnya keburu kenyang, lantaran sebelumnya sudah makan 3 potong gandasturi. Gak nyangka, cuma makan gandasturi 3 potong aja udah bikin kenyang. Bekal dari si Neng jadi gak kemakan ini, ujarnya seraya mengusap-ngusap perutnya yang sedikit membuncit. Tidak biasanya, bekal dari sang istri tidak termakan.
Jajang menyesal sekaligus merasa mubazir, namun ia bertekad akan menyantap bekal tersebut selepas pekerjaannya rampung. Buat nanti aja, kalau udah sampai rumah. Bumbu balado gak bakalan cepet basi, diangetin lagi juga masih enak buat disantap. Jajang kembali memasukkan rantang ke dalam tas perbekalan. Tiba-tiba dari arah pemukiman muncul seorang pemuda yang merupakan keponakan Jajang. Ia bernama Yayan, masih kelas 2 SMP, namun rajin membantu ibunya berjualan nasi uduk di depan balai desa. Yayan tampak tergesa-gesa menghampiri Jajang yang masih asyik menyandarkan tubuh di batang pohon kemang. Wah Jajang, panggil Yayan. Mendengar panggilan itu, spontan Jajang pun menoleh. Ia segera mencabut batang kretek dari apitan kedua belah bibirnya. Setelah menyeruput lagi kopi yang sudah dingin, Jajang langsung menyaut. Ada apa Yan? Tumben kamu nyariin Wak? Barusan Yayan disuruh kemari sama Wasari. Katanya di rumah lagi ada Abah Kosim. Wah Jajang disuruh pulang dulu buat nemuin Abah Kosim. Jelas Yayan. Waduh, sambut Jajang setengah kaget. Ya udah, kamu pulang duluan aja. Tolong sekalian bawain tas Wak juga ya. Imbu Jajang seraya menyodorkan tas perbekalan miliknya kepada Yayan. Setelah Yayan menerima benda tersebut, ia langsung pamit kepada Jajang. Buru-buru Jajang mematikan batang kretek lalu menuntaskan pekerjaan yang tersisa. Kurang dari 15 menit pekerjaan itu akhirnya selesai. Kini ia harus pulang ke rumah untuk menemui Abah Kosim, kakak sepupunya yang berasal dari kota. Beberapa waktu kemudian Jajang tiba di rumah. Ia langsung berpelukan dengan Abah Kosim, sementara Sari bergegas ke dalam untuk menyuguhkan makanan. Sekian lamanya Abah Kosim dan Jajang tidak berjumpa. Pada pertemuan terakhir itu pun sudah hampir 20 tahun silam. Ya Allah Kang, badannya masih tegak aja sih. Jajang berkelakar sembari menepuk-nepuk bahu Abah Kosim. Umur boleh 60-an, tapi fisik masih 30-an. Abah Kosim terkekeh. Bisa aja sih Akang. Sok atuh duduk dulu. Ngomong-ngomong, Akang mau kopi apa teh? Sudah, jangan repot-repot. Itu kopi baru dibuatin sama Sari, masih panas, jawab Abah Kosim sambil menunjuk ke arah gelasnya. Sudah, kamu cuci muka dulu sana, ganti baju kalau perlu. Badan kamu bau matahari. Jajang cengengesan. Ya, sudah lama sekali ia tidak mendengar candaan Abah Kosim. Dulu semasa muda, keduanya kerap melempar ejekan, tidak ada yang tersinggung sebab mereka sama-sama memiliki selera humor yang tinggi. Semenjak orang tua Abah Kosim meninggal, ia akhirnya memutuskan kembali lagi ke kota. Di sana, ia menempati sekaligus merawat rumah peninggalan almarhum bapak ibunya. Tak disangka, hari ini sang waktu sudi mempertemukan keduanya di usia yang tak lagi belia. Dari dalam ruangan, Sari muncul sambil membawa nampan berisi kudapan ringan. Diam-diam, Abah Kosim merasa kagum dengan kecantikan juga keramahan perempuan tersebut. Ia tidak mengira Jajang bisa mendapat pasangan hidup yang usianya terpaut 20 tahun lebih muda darinya. Sok atuh Abah, silahkan dicicipi combronya, kata Sari. Ya Sari, terima kasih. Abah jadi ngerepotin. Oh Abah, cuma kopi sama combro doang. Punten Abah, Sari tinggal dulu ya. Di dapur soalnya lagi goreng kerupuk. Tutup Sari seraya mengangguk. Mangga. Abah Kosim mempersilahkan perempuan itu kembali ke dalam ruangan. Tidak beberapa lama, Jajang muncul dengan wajah yang telah dibasuh. Tidak lupa ia juga mengganti pakaian. Jajang meraih kursi kayu yang ada di depan Abah Kosim lalu duduk di situ. Ngomong-ngomong, sudah kelar apa belum pekerjaanmu? Tanya Abah Kosim. Ya sudah tuh Kang, tapi sebelum asar saya harus ke rumah Kang Suta untuk ngasih makan kambing-kambingnya. Abah Kosim manggut-manggut, mengusap dagunya yang tak berjanggut.
Melihat mulut saudara sepupunya menganggur, buru-buru Jajang berinisiatif mengeluarkan bungkus kretek dari saku celananya. Mata Abah Kosim berbinar begitu melihat bungkus kretek tergeletak di atas meja. Belum sempat Jajang mempersilakan, Abah Kosim sudah keburu mencomot sebatang. Tidak masalah, sebab dulu Jajang juga biasa berlaku demikian kepada Abah Kosim. Sudah hampir 20 tahunan aku tidak mengunjungi kampung halaman sendiri. Keadaan sudah banyak berubah. Sampai-sampai Akang kebingungan nyariin rumah kamu. Abah Kosim memulai obrolan. Akang pikir lapangan tempat dulu kita biasa main bola itu masih ada. Gak taunya sudah berubah jadi kos-kosan. Langgar yang di ujung kampung sekarang juga gak ada. Sambungnya lagi. Jajang tersenyum mendengar penuturan Abah Kosim yang sepertinya terkesima melihat perkembangan di kampungnya. Dulu Abah Kosim memang warga asli situ, namun pada usia 10 tahun ia bersama keluarganya pindah ke kota. Abah Kosim lantas kembali lagi ke kampung ketika berusia 20 tahun. Ia sempat bekerja dan menikah dengan gadis dari kampung sebelah. Lantaran pekerjaannya yang serabutan dan belum memiliki rumah tetap, Abah Kosim akhirnya memboyong istri beserta anaknya ke kota. Di kota, ia menempati rumah mendiang orang tuanya sebab kedua adiknya sudah memiliki rumah masing-masing. Gak lama setelah Akang pindah lagi ke kota, lapangan itu langsung dijual. Yang beli orang seberang, makanya langsung dijadiin kos-kosan 10 pintu, jelas Jajang. Nah, kalau perkara langgar, itu langgar sudah roboh, kena longsor beberapa tahun lalu. Untung kejadian tengah malam, gak ada sampai korban jiwa. Sambungnya lagi. Abah Kosim mengangguk. Sesekali ia menyulut lagi batang kreteknya yang padam. Tak lama kemudian, tapi memang posisi langgarnya juga persis di bawah tebing sih. Selain itu, warga belum juga bergerak membangun turap di sekitaran dinding tebing. Padahal Pak Lurah udah lama ngewanti-wanti kemungkinan longsor, dan musibah itu akhirnya terjadi di saat musim hujan datang. Tutup Jajang. Sayang sekali. Padahal dulu kita biasa sholat berjemaah di situ ya Jang. Kalau sedang bulan puasa, kita juga suka tadarusan sampai menjelang sahur. Sambut Abah Kosim. Iya Kang, tapi mah sebelum longsor, warga sini udah jarang yang sholat di langgar, sebab kan udah ada masjid baru di dekat sini. Sekali lagi, Abah Kosim hanya manggut-manggut. Pada intinya, Abah Kosim tidak pernah bosan menikmati penuturan tentang kampung halaman semasa kecilnya. Kedua pria tersebut pada akhirnya terlena dalam nostalgia masa silam. Meski kini sawah, ladang juga hutan sudah beralih fungsi jadi pemukiman, namun Abah Kosim masih ingat betul suasana di masa mudanya dulu. Ngomong-ngomong, Akang hampir lupa kalau Akang belum sholat zuhur. Kalau nggak keberatan, Akang mau numpang sholat di dalam, ucap Abah Kosim. Ya boleh tukang, kayak siapa aja. Ayo diantar ke kamar kecil. Sementara Kang Kosim ambil wudhu, saya mau siapin sajadah, sarung sama kopiah, balas Jajang seraya bangkit dari kursi. Jajang lalu bergegas ke dalam rumah untuk mengantarkan Abah Kosim ke kamar kecil. Abah Kosim sampai geleng-geleng kepala melihat perubahan pada rumah Jajang. Rumah yang dulu berdinding bilik bambu kini sudah berganti bata merah, walau sebagian tembok ada yang belum sempat diaci. Hebat kamu Jang, sekarang sudah punya TV. Padahal dulu kalau mau nonton bola kita harus numpang di rumah si Julham. Abah Kosim memuji. Ini juga TV-nya udah ketinggalan zaman Kang. Orang-orang mah TV-nya udah pakai yang gepeng. Di sini mah masih pakai yang tabung. Jajang merendah. Disyukurin aja. Paling tidak sekarang jadi ada hiburan. Kalau mau nonton bola nggak perlu ke rumah tetangga. Abah Kosim terkekeh. Ya sudah, saya ambil wudhu dulu. Jajang membiarkan Abah Kosim masuk ke dalam toilet, sementara dirinya buru-buru masuk ke dalam ruangan kecil yang agak gelap namun teduh. Jajang dan istrinya
Biasa melaksanakan ibadah sholat di dalam bilik sempit tersebut, kadang ia suka menghabiskan waktu maghrib dengan berwirid di situ sambil menunggu azan isya berkumandang. "Kang, nanti kalau Abah Kosim udah selesai sholat, langsung makan aja. Neng udah siapin makan siang di meja," kata Sari dengan suara berbisik. "Iya Neng, kebetulan perut Akang juga udah keroncongan," balas Jajang. "Idih, tumben jam segini Akang udah lapar." Sari tersenyum heran. "Anu, soalnya bekal makan siangnya belum sempat Akang makan. Sebelum berangkat cari pakan ternak, Akang dikasih ganda sturi 3 potong sama Mang Jaja. Makanya bekal dari kamu jadi gak sempet dimakan." "Ya udah, kalau gitu Akang makan bareng Abah Kosim aja ya, biar dia ada temennya," tutup Sari. Jajang menurut saja apa kata istrinya. Perutnya semakin lantang keroncongan, namun ia harus sedikit bersabar menunggu Abah Kosim sholat. Beberapa saat kemudian, waktu makan pun tiba. Jajang dan Abah Kosim makan bersama di ruang tengah. Selepas asar, orang tua itu akhirnya pamit pulang. Menjelang petang, seperti biasa, Sari akan pergi ke kamar kecil terlebih dahulu untuk mandi sekaligus bersuci. Saat itu, Jajang baru saja selesai memberi pakan kambing-kambingnya Kang Suta. Ia duduk di ruang tengah, lalu meluruskan pinggang di kursi panjang. Di usianya yang hampir menyentuh 55 tahun, fisiknya memang tak lagi sebugar dulu. Stamina yang mulai gampang kedodoran membuat tubuhnya jadi cepat lelah. Terlebih, Jajang juga punya riwayat asam urat yang cepat kumat ketika mengkonsumsi makanan tertentu. Pintu kamar mandi terbuka. Sari muncul dengan handuk yang masih menutupi separuh badannya. Perempuan berusia 35 tahun itu tidak segera masuk ke kamar untuk berpakaian. Sari justru tampak menghampiri Jajang yang masih malas-malasan di kursi panjang. "Kang, coba lihat," ucap Sari. Jajang membuka matanya lalu menoleh ke arah Sari. Pria itu lantas bangun dan meregangkan otot-otot lehernya yang terasa kaku. Sari lalu duduk di kursi kosong sambil memperlihatkan sesuatu pada suaminya. "Kang, ini cincin siapa? Barusan Neng lihat ada di atas bak kamar mandi." Sari menyodorkan sebuah cincin bertahtakan batu berwarna merah tua berbentuk oval sempurna. Jajang terpukau melihat kejernihan juga efek inklusi batu tersebut saat terpapar cahaya. Segera ia mengambil alih batu cincin tadi sambil terus mengamati. "Wah, jangan-jangan ini cincinnya Kang Kosim. Dia kan suka banget pakai cincin dari masih muda." Jajang berspekulasi. "Mungkin dia lupa masukin ke kantong celana waktu lagi wudhu," imbunya lagi. "Kasihan Abah Kosim Kang, dia pasti nggak ngeh kalau cincinnya ketinggalan," celetuk Sari. "Ya udah nggak apa-apa, nanti juga dia bakalan balik lagi buat ambil cincin ini. Sekarang biar Akang yang simpen benda ini di laci lemari," pungkas Jajang seraya membawa cincin tersebut ke dalam kamar. 10 menit kemudian, azan maghrib menggema dari berbagai penjuru kampung. Di luar, 5-7 warga tampak sedang menuju masjid. Sementara beberapa anak perempuan terlihat sedang jalan beriringan ke arah majelis tempat belajar mengaji. Jajang menarik handuk miliknya dari jemuran besi. Lelaki itu lantas masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Sari sudah bersiap sholat maghrib di bilik sholat yang bercahaya redup. Sari terjaga. Sentuhan halus di pundaknya sontak membuyarkan mimpinya. Begitu matanya terbuka, Jajang tampak sudah berada di dekatnya. Sang suami terlihat mengenakan sweater tebal lengkap dengan kupluk juga sarung yang diselempangkan. Buru-buru Sari bangun sembari menggosok-gosok mata. Ia baru sadar jika malam itu Jajang dapat jatah ronda. "Neng, Akang mau berangkat dulu ya. Si Wawan udah jemput," ucap Jajang. "Ya Kang, aduh maaf Neng ketiduran. Gak ingat kalau malam ini jadwalnya Akang ronda," saut Sari dengan nada menyesal. "Gak apa-apa, kuncinya Akang bawa ya, biar nanti gak mesti bangunin kamu kalau Akang udah kelar ronda." "Ya Kang, dibawa aja kuncinya," tutup Sari.
Setelah berpamitan, Jajang mulai meninggalkan rumah. Dengan ditemani Wawan, ia lantas berjalan kaki menuju pos ronda yang berjarak sekitar 100 meteran dari rumahnya. Sambil mengisi kekosongan, Wawan iseng bertanya, "Ngomong-ngomong, Kang Jajang mau ronda sampai jam berapa?" "Ya, sekelarnya aja." "Memangnya kenapa, Wan? Tumben kamu nanya gitu," balas Jajang. "Anu Kang, saya nanti mau izin pulang lebih awal. Ya kira-kira mah setelah patroli keliling baru saya pamitan. Si Jubaidah istri saya kan lagi hamil 7 bulan, jawab Wawan. "Ya, kalau sudah selesai keliling kampung kamu langsung pulang duluan aja. Biar nanti saya ngomong ke Pak Ismail," terang Jajang. Wawan mengangguk seraya tersenyum. Ia berterima kasih karena Jajang bisa memaklumi. Tak berapa lama, kedua orang tadi akhirnya sampai di persimpangan. Beberapa peronda tampak sudah tiba di tempat tersebut. Ada yang sedang sibuk membuat perapian, sisanya asik mengobrol. Di pertengahan malam, kesenyapan kian merasuk hingga ke alam mimpi. Kilau gemintang yang berserakan tampak kontras dengan kegelapan. Selain para peronda, tak ada lagi geliat aktivitas yang dapat terlihat oleh mata. Sesekali terdengar derangan kucing jantan yang sedang dilanda birahi mencoba memikat sang betina. Selebihnya tak ada lagi kebisingan yang menjangkiti kampung tersebut. Di dalam kamar yang bercahaya remang, Sari masih terlelap di atas ranjang. Istri Jajang itu tampak gelisah dalam tidurnya. Di dalam jagat mimpi, Sari tampak sedang berjalan seorang diri di tengah belantara bambu yang dikelilingi kabut. Entah saat itu siang atau malam, namun suasananya sangat redup dan serba kelabu, hening, menyelimuti, sampai-sampai Sari merasakan tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Tiba-tiba muncul bayangan hitam yang berkelebat dari satu batang bambu ke batang lainnya. Pergerakannya begitu cepat dan hanya meninggalkan jejak berupa batang-batang yang bergoyang. Hingga di satu ketika, bayangan itu akhirnya mendarat tepat di hadapan Sari. Halimunan tersingkap, dan saat itulah ia bisa melihat sesosok wanita tua berambut putih panjang dengan sepasang buah dada yang mencuntai nyaris mengenai tanah. Tubuhnya berbalut kulit yang mengeriput dan dibubuhi kurap, bahkan di beberapa bagian badannya tampak puluhan luka menganga. Nenek misterius itu menyeringai ke arah Sari. Bola mata sosok tadi hitam pekat, namun tampak jelas binar-binar penuh ancaman pada sorot matanya. Sari mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. "Jangan takut. Aku tidak bermaksud mencelakaimu," ucap makhluk itu. Sari tetap ketakutan meski nenek itu sudah mengatakan jika ia tidak bermaksud mencelakai. Namun, ketika melihat perwujudannya yang menyeramkan, wajar saja jika sekujur tubuh Sari sampai gemetar. "Bohong, kamu pasti bukan manusia. Kamu ingin mengganggu," saut Sari. Makhluk itu terkekeh sehingga membuat kepalanya terangguk-angguk. Ia sadar jika tampilan fisiknya membuat Sari hampir semaput. Ia juga tidak menampik kalau dirinya memang bukanlah bangsa manusia. "Aku memang bukan manusia, tapi saat ini aku butuh bantuan darimu," jelasnya. Sari menelan ludah. Begitu mendengar pengakuan dari makhluk tersebut, benar dugaannya, si nenek dengan payudara menggelambir itu rupanya bukan manusia. Tapi Sari juga dipenuhi tanda tanya perihal ucapan makhluk tadi yang bilang jika ia sedang butuh pertolongan. "Seseorang telah memenjarakanku ke dalam cincin yang kini disimpan suami kamu. Orang itu murka sebab aku telah menculik bocah yang berasal dari kampungnya. Pertempuran sengit terjadi dan dia berhasil mengalahkanku. Sebagai hukuman, dia memasukkanku ke sebuah batu merah delima. Puluhan tahun aku terpenjara sehingga aku hanya bisa menampakkan diri melalui jagat mimpi," imbunya. Kamu menculik anak kecil?
Lalu hendak diapakan anak kecil itu? Tanya Sari dengan suara terbata. Aku sangat menyukai anak kecil sebab mereka lucu dan polos. Bocah yang lewat petang masih berkeliaran di luar rumah. Itulah yang biasanya ku incar untuk kuculik. Aku tidak mencelakai mereka karena aku memberinya makan. Tapi sayang, anak yang terakhir kali kuculik berhasil direbut oleh orang itu. Warga lantas menebang dan membakar hutan bambu di tempatku bernaung. Sekarang, aku mohon padamu, keluarkan cincin itu dari dalam lemari. Hancurkan batunya menggunakan benda keras yang ada di sekitaranmu, sambung makhluk tersebut. Tidak, jangan coba-coba menghasut. Aku tahu setelah terbebas kau pasti akan menculik anak-anak kecil lagi kan? Sari menolak dengan tegas. Sosok mengerikan itu kembali tertawa. Tanpa berusaha mengiyakan atau menyangkal, Sari memicing tajam. Otaknya berpikir, jangan-jangan tawa si nenek adalah jawaban dari pertanyaannya barusan. Namun masalahnya, itu adalah jawaban yang mengungkapkan bantahan atau justru mengiyakan. Kau belum menjawab pertanyaanku, jadi jangan salahkan aku kalau sampai berprasangka. Lagi pula, menculik anak kecil adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Ia kembali menambahkan, perkataan Sari tadi seperti mengunci mulut makhluk itu. Tak ada jawaban selain seringai penuh muslihat dan kelicikan. Sosok menakutkan itu masih menebar senyum yang janggal. Perlahan ia menjauh dari Sari. Seketika selimut kabut datang lalu merangkul sosok tadi. Tidak sampai setengah menit, Halimunan berhasil membuat penampakan tersebut sirna dari pandangan mata. Brak! Satu hentakan keras yang berasal dari dalam laci lemari membuat Sari tersadar dari jagat mimpinya. Bola matanya terbelalak, lalu buru-buru menyapu pandangan ke sekeliling kamar. Ia kemudian melirik ke kasur di sebelahnya yang masih kosong. Ternyata suaminya belum kembali dari meronda. Brak! Satu hentakan keras terdengar lagi membuat Sari tersentak. Segera ia bangun lalu menyalakan lampu kamar. Sari mulai gundah lantaran dari dalam laci lemari masih terdengar kegaduhan. Meski suaranya tidak sekencang yang pertama dan kedua, tetap saja berhasil membuatnya ketakutan. Selangkah demi selangkah, Sari maju menghampiri lemari jati. Tangan kanannya lantas diulurkan untuk membuka pintu lemari. Setelah pintu lemari berhasil terkuak lebar, kini matanya mulai tertuju pada kotak laci. Kembali tangannya menarik kenop laci tersebut dan membukanya. Tak ada benda apapun di dalam selain cincin batu milik Aba Qasim. Namun ada yang aneh. Batu mulia pada cincin tersebut tampak memancarkan sinar merah menyala. Buru-buru Sari mendorong kotak laci tadi hingga tertutup rapat. Setelah itu ia pun menutup pintu lemari dan berlari keluar kamar. Sari melangkah gusar menuju ke ruang tengah dan bermaksud keluar rumah. Sial, dia baru sadar jika suaminya membawa kunci pintu depan. Tak kurang akal, Sari langsung berlari menuju dapur. Dengan cekatan, kedua tangannya mengangkat balok kayu yang dijadikan alat pengunci pintu belakang. Setelah pintu terbuka, Sari segera melarikan diri ke arah pos ronda. Ia sama sekali tidak mempedulikan pintu belakang rumahnya yang masih dalam keadaan setengah terbuka. Singkat cerita, Jajang akhirnya harus pulang lebih awal dan tidak jadi patroli keliling kampung bersama peronda lain. Jika saja para Sari tidak sepucat itu, tentu ia lebih pilih menjalankan tanggung jawabnya ketimbang pulang. Kamu jangan malu-maluin Akang atau Neng. Itu kan cuma mimpi, bukan nyata, ucap Jajang begitu sampai di beranda rumah. Si Akang mah, itu memang cuma mimpi. Tapi kalau perihal cincin punya Aba Qasim itu beneran. Awalnya ada bunyi benturan dari dalam laci lemari. Pas Neng buka lacinya, ternyata cuma ada cincin itu, balas Sari seraya memasukkan anak kunci ke dalam lubang. Terus yang bikin Sari ketakutan, cincin itu ngeluarin cahaya merah menyala. Sari mah yakin di cincin itu pasti ada juriknya. Sambungnya lagi. Kalau begitu, Akang mau lihat cincinnya dulu.
beneran nyala seperti yang kamu bilang atau enggak? Tutup, Jajang. Setelah pintu berhasil dibuka, kedua pasangan suami istri itu pun masuk. Sementara Jajang memeriksa lemari di dalam kamar, Sari justru mengarah ke dapur. Dia ingat kalau beberapa saat lalu pintu belakang masih dalam keadaan terbuka. Selepas mengunci pintu belakang, Sari segera menyusul Jajang di kamar. "Tuh, Neng, lihat, cincinnya biasa-biasa aja, nggak nyala kayak yang kamu bilang," celetuk Jajang sembari menunjuk cincin di dalam laci yang menurutnya tidak menunjukkan satu keanehan. Sari menelan ludah lantaran merasa malu. Meski ia sudah berusaha meyakinkan jika ucapannya bukanlah bualan, namun Jajang sepertinya enggan menanggapi serius. Lelaki itu malah menyangka istrinya berhalusinasi. "Ya sudah, kita istirahat aja. Orang kalau sedang kecapean kadang suka terkecoh sama pandangan sendiri," kata Jajang yang segera direspon Sari dengan wajah masam. Sari merasa tersinggung dengan kalimat suaminya yang terkesan meremehkan. Namun ia tidak bereaksi berlebihan dan memilih untuk melanjutkan tidurnya. Jajang tersenyum geli melihat kelakuan wanita yang dikasihinya itu. Dia sudah paham betul karakter sang istri sehingga Jajang tidak merasa ada ganjalan apapun di benaknya. Jajang akhirnya turut membaringkan tubuh di sebelah Sari. Jemarinya mulai mengusap-ngusap pundak mulus Sari seraya mengeluarkan bujuk rayu. "Alah, istri Akang kalau lagi ngambek malah makin gelis pisan. Cakap, Ja." "Tidur, Kang, tidur. Ngegombal melulu," saut Sari masih dengan raut cemberut. "Yakin mau langsung tidur?" "Kalau Akang mah udah siap ini." Jajang makin getol menggoda istrinya. "Neng udah ngantuk, lagian repot kalau tengah malam harus mandi, airnya dingin," pungkas Sari sambil merubah posisi jadi memunggungi suaminya. Sekali lagi Jajang tertawa. Tiap kali ia melihat Sari memasang muka cemberut seperti itu, hasrat menggodanya jadi semakin bergelora. Tapi Jajang bukanlah sosok suami egois. Dia bisa memahami kesibukan istrinya yang seharian penuh berjibaku sebagai ibu rumah tangga. "Ya deh, Akang juga udah ngantuk," ucapnya sembari mengecup pundak Sari pelan. Jajang kembali beranjak dari ranjang untuk memburu saklar lampu kamar. Sekali tekan, suasana yang sebelumnya dipenuhi cahaya kini mulai gulita. 2 kali Jajang menguap sebelum akhirnya ia terlelap. Di jagat mimpi bernuansa kelabu, Jajang berjalan seorang diri. Di kanan kirinya terdapat hutan bambu, namun tersamarkan oleh kabut yang melayang tenang. Jajang heran, ia merasa asing di tempat tersebut. Belum hilang keganjilan itu, mendadak ada suara mengikik dari balik rumpun bambu. Jajang terperanjat sehingga secara refleks tubuhnya berbalik ke arah sumber suara tadi. "Siapa itu?" kata Jajang dengan suara tinggi. Suara tawa kian nyaring menggema. Bersama dengan itu, angin dingin berembus, membuat daun-daun bambu bergemericik. Dari arah depan, samar-samar Jajang bisa menangkap bayangan yang berusaha menerobos halimunan. Beberapa saat kemudian, sesosok wanita tua berambut putih panjang, berpayudara mencuntai telah berdiri di hadapannya. Bukannya mengucap salam, sosok tersebut justru semakin memperdengarkan suara cekikikannya. Jajang mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar dengan kencang. "Makhluk apa ini?" ucap Jajang dalam hati. Melihat Jajang ketakutan, buru-buru makhluk berwujud wanita tua itu menghentikan tawanya. Benar, untuk sementara Jajang merasa sedikit lega. "Jangan takut. Aku tidak bermaksud mencelakaimu," palas nenek itu. "Siapa kamu? Jangan-jangan kau adalah sosok yang barusan datang ke dalam mimpi istriku?" Jajang bertanya dengan tatapan menyelidik. "Benar sekali," jawab si nenek sembari terkekeh, membuat sepasang buah dadanya berguncang. "Tujuanku masuk ke dalam mimpi kamu juga istrimu adalah untuk meminta bantuan."
Sudah puluhan tahun aku terpenjara di dalam batu merah 5 cincin itu. Satu-satunya cara agar aku bisa kembali terbebas adalah dengan cara menghancurkan batu tersebut. Di saat nanti kau terjaga, kau bisa melakukannya. Hancurkan batunya dengan benda keras, maka aku akan terbebas. Jajang mengerutkan dahi mendengarkan penuturan makhluk berwujud wanita tua itu. Dia tidak ingin terhasut begitu saja dengan ucapan sosok yang jelas-jelas bukan manusia. Dia khawatir bahkan curiga jika itu hanya tipu muslihat. Belum lama ini istriku bilang kalau kamu suka nyulik anak-anak kecil. Benar? Jajang bertanya penuh rasa curiga. Aku memang suka anak kecil, tapi hanya anak yang melanggar pantangan saja yang kubawa, balas makhluk tersebut. Melanggar pantangan? Pantangan apa? Puluhan tahun silam, orang tua akan melarang keras anak-anaknya keluar rumah selepas petang. Berbagai alasan akan mereka katakan hanya untuk menakut-nakuti anaknya. Tapi tidak semua anak kecil patuh. Mereka yang membandel dan tetap keluyuran keluar rumah, itulah yang biasanya aku bawa. Jelas makhluk itu lagi. Jajang terdiam. Namun ia mulai mengingat tentang masa kecilnya. Zaman dahulu, ia memang pernah dengar selentingan kisah tentang anak-anak kecil yang hilang akibat diculik makhluk tak kasat mata. Bahkan dulu di kampungnya juga pernah terjadi hal serupa kepada salah satu anak tetangganya, Idris. Nama bocah yang hilang itu sampai saat ini belum terdengar lagi kabarnya. Keluarganya akhirnya mengikhlaskan. Andai sang buang hati hanya tinggal nama. Jajang sejenak melamun, mencoba mengingat-ingat sebutan terhadap makhluk halus yang kerap menculik anak-anak kecil. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Sudah, kau tidak perlu tahu sebutanku. Tapi di waktu dulu, para orang tua akan gemetaran tubuhnya begitu mendengar namaku disebut. Ucap makhluk itu seolah meledek. Rupanya kamu bisa baca pikiranku ya, sambut Jajang dengan wajah sinis. Itu tidak penting. Sekarang lebih baik kau membantu membebaskanku dari belenggu cincin sialan itu, serga si nenek dengan wajah yang mulai terlihat serius. Tidak akan pernah, tegas Jajang dengan lantang. Nenek itu menyipitkan mata sambil menyeringai. Sebenarnya itu bukanlah hal yang mengejutkan baginya ketika menerima penolakan. Dengan reputasi yang sangat buruk, tentu saja Jajang enggan menuruti keinginan makhluk itu. Ditambah lagi Jajang juga sadar jika yang saat ini tengah dihadapi merupakan lelembut yang gemar mengganggu manusia. Mana ada bangsa dedemit yang ucapan bisa dipercaya. Kau pasti sedang mencoba mengelabuiku kan? Lanjut Jajang. Mendapat pertanyaan itu spontan, makhluk tadi terkekeh. Syukurlah kau sudah tahu maksud dari yang namanya setan, jawab sosok itu. Dasar setan, sudah kuduga kau pasti ingin memperdayaiku, balas Jajang kesal. Baiklah, kalau kau menolak membantuku terbebas dari cincin sialan itu, kau akan menyesal, pungkas makhluk tersebut. Interaksi antar dua makhluk berbeda alam itu pun berakhir. Tiba-tiba saja si nenek astral membentangkan kedua tangannya. Bersama dengan itu muncullah sayap yang menyerupai sayap kelelawar dengan ukuran yang sangat lebar. Si nenek mengepakkan kedua sayapnya yang menciptakan pusaran angin. Angin tersebut menyibak halimunan pekat sekaligus menerbangkan rambut putih makhluk menyeramkan tadi. Perlahan-lahan sosok tersebut mulai melayang beberapa meter di permukaan tanah. Jajang tercengang, tubuhnya ambur ke tanah lantaran ketakutan. Aku tidak akan membiarkan sukmamu kembali ke ragamu. Tidak lama lagi kau akan tidur selama-lamanya. Jajang mencoba bangun dan berbalik badan. Ia berusaha melarikan diri meski dengan langkah terseok-seok. Sosok itu rupanya tidak ingin targetnya kabur dengan mudah. Dia segera mengibaskan kedua sayapnya yang menyebabkan munculnya angin berkekuatan besar. Jajang terdorong angin tersebut sehingga tubuhnya tersungkur ke tanah.
Sudah kukatakan, kau tidak akan kubiarkan pergi dari jagat mimpi. Jiwamu akan kutawan, kecuali kau menyanggupi permintaanku, ancam si nenek. Sementara itu di alam nyata, Sari terbangun akibat mendengar suara lenguan Jajang yang tidur di sebelahnya dengan sigap. Sari menyalakan lampu kamar. Dia kaget sekaligus khawatir melihat kondisi Jajang yang terus-menerus melenguh. Matanya tetap terpejam, namun wajahnya basah oleh bulir-bulir peluh. Sari merasa heran, sebab selama ini suaminya tidak pernah mengigau sekalipun kelelahan. "Ya Allah, Kang, Akang kenapa?" seru Sari sambil mencoba membangunkan. Tak ada reaksi apa-apa kecuali suara lenguhan yang kian mengeras. Mulut Jajang sedikit terbuka seperti hendak bersuara, tapi lidahnya keluh. Sekali lagi Sari mencoba mengguncang-guncang bau suaminya, namun hasilnya nihil. Tiba-tiba Sari teringat pesan orang tuanya dulu. Mendiang ibunya pernah berpesan, jika ada yang mengalami ketindihan saat sedang tidur, maka ia harus berusaha membangunkan orang tersebut. Jika masih gagal, maka harus pakai cara lain, yaitu dengan cara menampar pipi orang tadi. Sebenarnya Sari merasa bimbang, tapi ia sudah tak kuasa melihat keadaan suaminya. "Kang Jajang, punten pisan," ucap Sari. Lalu pak, satu tamparan keras mendarat di pipi Jajang hingga membuat lelaki itu membuka mata seketika. Jajang berhasil menemui kesadarannya, walau dengan nafas megap-megap bagai dikejar setan. "Astagfirullah, astagfirullah," ucap Jajang dengan suara gemetar. "Akang kenapa? Kok kayak orang yang lagi ketindihan?" tanya Sari sembari mengusap-usap bau Jajang. "Bukan, Akang bukan ketindihan. Akang ngimpi dikejar-kejar sama sosok yang barusan kamu ceritain," jelas Jajang. "Ya Allah, kalau barusan gak dibangunin gak tahu bakal kayak gimana nasib Akang," imbunya lagi. Sekarang Akang baru percayakan omongan Neng," sindir Sari. Jajang tidak menyaut, tapi juga tidak merasa tersinggung. Ia justru baru menyadari jika cincin yang diduga milik Abah Qasim itu memang menyimpan sesuatu yang janggal. Belum hilang rasa gugupnya, mendadak pasangan suami istri itu dikejutkan oleh suara dobrakan yang berasal dari dalam lemari. Sari ketakutan hingga merapat ke sisi suaminya. Kini Jajang dan Sari hanya bisa terdiam dengan beribu tanda tanya. Sementara dari dalam lemari masih saja terdengar suara gedoran. Saking kerasnya hantaman tadi, sampai-sampai cermin pada lemari itu bergetar hebat lalu pecah berantakan. Prang! Itu pasti dari cincin punya Abah Qasim, bisik Sari dengan wajah pucat. "Ya betul, Akang juga mikirnya gitu." "Terus gimana, Kang? Neng takut kalau nenek setan itu datang," balas Sari yang semakin tak kuasa menahan lelehan air matanya. Tenang, kamu jangan takut, Neng. Setannya masih terperangkap di dalam cincin. Justru kalau kita hancurkan batu di cincin itu, bakal lebih bahaya lagi. Sekarang lebih baik kita pindah ke ruang tengah aja. Biarin si nenek setan itu berontak-berontak dalam lemari. Nanti juga capek sendiri, tutup Jajang seraya menenangkan sang istri. Kemudian Jajang segera mengajak Sari untuk mengangkut bantal guling beserta selimut ke ruang tengah. Keduanya lantas menggelar tikar di atas lantai ajian khas rumah-rumah di perkampungan. Sementara dari dalam kamar, suara lemari yang digedor masih saja terdengar. Namun seiring berjalannya malam menunjuk waktu subuh, suara gaduh itu akhirnya berhenti. Keheningan kembali melanda dan hanya menyisakan suara dengkuran Jajang dan juga Sari. Di pagi harinya, mendadak Abah Qasim datang dengan wajah kuyu dan letih. Jajang segera membuka pintu untuk menyambut. Abah Qasim merasa heran sebab Jajang tampak seperti orang kurang tidur. Demikian juga dengan Sari yang kecantikannya luntur akibat kantung matanya menghitam. Luar biasa pasangan suami istri ini, celetuk Abah Qasim cengengesan. Habis berapa ronde semalam? Ronde apaan?
Ada juga habis ronda, balas Jajang sewot. Jajang lantas mempersilahkan Abah Kosim duduk di ruang tengah. Sementara itu Sari buru-buru membereskan ruang tengah. Abah Kosim tampak melongo melihat bantal dan guling yang masih tergeletak di atas lantai. "Semalam kalian tidur di sini? Kenapa nggak di kamar?" tanya Abah Kosim. "Kebetulan ini Akang datang. Kang Kosim mau tahu kenapa saya sama Sari tidur di sini?" jelas Jajang yang balik bertanya. "Ini semua gara-gara cincin punya Kang Kosim. Akang kemari lagi pasti karena cincin itu kan?" "Ya benar, kemarin pas ambil air wudhu Akang lupa masukin cincin ke saku celana. Akang taruh begitu aja di atas bak mandi. Akang baru nyadar pas sudah sampai rumah," jelas Abah Kosim. "Tapi mas, sebenarnya cincin itu bukan punya Akang. Itu punya bapaknya kawan Akang. Dia mohon-mohon supaya Akang bawa cincin itu. Katanya mah dia udah gak kuat sebab tiap malam suka mendapat gangguan dari makhluk yang bercokol di cincin itu. Dan yang bisa jinakin cincin itu cuma bapaknya. Nah, setelah bapaknya meninggal, makhluk penghuni batu cincin itu mulai berulah. Dia bilang makhluk itu selalu datang di dalam mimpi dan memaksanya untuk menghancurkan batu cincin itu. Kasihan, dia sama keluarganya sampai stres gara-gara dapet teror," pungkasnya lagi. "Ya, tapi semalam giliran saya sama si Neng yang kena getahnya. Pokoknya mas saya nggak mau tahu. Kang Kosim harus bawa cincin itu dari sini. Bukannya apa-apa, itu cincin ada setannya," timpal Jajang. Abah Kosim tersenyum geli. Ia jadi tergelitik hatinya untuk mendengarkan pengalaman Jajang. Tanpa merasa canggung, Jajang pun segera menceritakan pengalaman kurang enak yang menimpa dirinya beserta Sari tadi malam. "Oh, berarti benar kata kawan Akang. Makhluk yang ada di dalam cincin itu adalah sosok wanita tua dengan sayap seperti kalong," ucap Abah Kosim. "Ya udah, sekarang mana cincinnya? Setelah dari sini, Akang mau langsung ke Padepokan Ki Atmaja. Biar beliau aja yang menetralisir cincin itu agar tidak ada lagi entitas jahat yang bersemayam." Lanjutnya lagi, "Cincin ada di dalam laci. Akang ambil aja sendiri, saya mah gak berani," kata Jajang. Setelah mendapat izin untuk masuk kamar, Abah Kosim segera mengambil benda yang menjadi malapetaka bagi Jajang dan juga Sari. Batu pada cincin itu memancarkan cahaya merah begitu jemari Abah Kosim meraihnya. Tentu saja itu bukan kilau alami, namun lebih kepada pancaran energi negatif yang tertahan dalam satu media. "Jang, Akang gak bisa lama-lama ya, sebab harus cepet-cepet ngasih cincin ini sama Ki Atmaja," ujar Abah Kosim. "Gak mau ngopi dulu gitu Kang? Si Neng lagi masak air itu di dapur." "Gak usah, terima kasih. Salam aja buat istrimu." Setelah berpamitan, Jajang pun mengantarkan Abah Kosim hingga ke halaman depan. Tampak seorang tukang ojek sudah menunggu Abah Kosim. Pria tua itu segera duduk di jok belakang motor jadul tersebut. Tak lama kemudian, kuda besi tadi mulai memperdengarkan suara knalpotnya yang memekakan telinga. Tak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya menghilang dari pandangan setelah berbelok di persimpangan desa. Jajang masuk ke dalam rumah, lalu menyandarkan tubuhnya di kursi panjang. Dari dalam dapur, Sari bergegas ke ruang tengah sambil membawa secangkir kopi. Tadinya, kopi itu hendak disuguhkan kepada Abah Kosim. Berhubung Abah Kosim sudah keburu pergi, maka Jajanglah yang akhirnya menikmati kopi tersebut. "Neng, sini, duduk dulu di sebelah Akang," kata Jajang. Sari lalu duduk di sebelah suaminya. Dia merasa iba melihat Jajang yang wajahnya lesu gara-gara kurang istirahat. Tanpa diminta, Sari pun memijat-mijat dahi Jajang. "Cincinnya sudah dibawa lagi sama Mang Kosim. Dugaan kita benar, cincin itu memang ada makhluk halusnya," terang Jajang. "Nanti agak siangan, Akang harus cari rumput buat kasih makan kambing-kambingnya Kang Suta. Kamu di rumah aja gak usah takut ya, semuanya udah beres." "Ya Kang, kalau gitu Neng mau masak dulu buat bekal Akang siang nanti," saut Sari. Jajang mengangguk, sementara Sari langsung bangkit dari duduknya dan bergegas ke dapur. Sepeninggal Sari, Jajang membaringkan tubuhnya di kursi panjang.
Angin pagi yang sejuk membujuk lelaki itu untuk memejamkan mata, dan memang rasa kantuk kembali menderak. Alhasil, kurang dari 5 menit kemudian Jajang terlelap. Tidak ada teror atau gangguan dari sosok menyeramkan itu lagi. Sepanjang Jajang tertidur, mimpinya berlalu begitu saja, seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Hingga hari-hari berikutnya, kehidupan Jajang beserta Sari akhirnya kembali seperti sedia kala. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Waduh, waduh. Saya suka nih kisah-kisah dari Bang Aldi tuh. Santai, asik pembawaannya, kayak apa ya, nikmatin banget tuh suasana desa di Jawa Barat. Ngebayangin ya kan, di depan hamparan rumput sawah gitu kan. Aduh, kayaknya asik banget tuh makan apa namanya sambil nyari rumput ya kan. Tapi kalau sesekali aja sih enak, tapi kalau terus-terusan ya bosan juga. Dan bagaimana dalam kisah ini ternyata Abah Kosim yang datang bertamu itu tanpa sengaja meninggalkan cincinnya ketika dia sedang mengambil air wudhu. Jadi kan kalau orang ambil wudhu tuh biasanya cincin dilepas, ditaruh tuh di dekat bak mandi. Dia ambil wudhu, tinggalan tuh lupa ya kan. Ternyata cincin yang ditinggal Abah Kosim di rumahnya Mang Jajang ini adalah cincin yang di dalam batunya yang berwarna merah itu menyimpan sosok gaib yang sangat berbahaya, teman-teman. Waduh, waduh. Di dalamnya ternyata ada sosok wanita tua, dan seperti yang dijelaskan di dalam kisah tadi, kalau saya pikir itu sosok wewe gombel ya teman-teman ya, karena dari ciri-ciri yang disebutkan dan hobinya menculik anak kecil, jadi sosok itu ditangkap, dimasukin ke dalam batu itu, dan ini batu ini bingung nih, yang nangkep yang masukin batu orang udah meninggal, diwarisin sama anaknya ketakutan, akhirnya dikasihlah sama Abah Kosim. Abah Kosim niatnya juga mau ngasih lagi ke orang yang lebih ngerti masalah begituan, Abah Suta. Dia sendiri Abah Kosim yang nggak bisa ngapa-ngapain, apesnya ketinggalan tuh di rumah Mang Jajang. Woi udah deh, Bu Sari diteror, Mang Jajang ngeledekin, Mang Jajang gantian diteror, bahkan hampir aja lewat. Alhamdulillah mereka berdua berhasil selamat karena mereka orang baik yang selalu dilindungi oleh kebaikan. Amin. Dan akhirnya Abah Kosim pun kembali lagi untuk mengambil cincin tersebut. Luar biasa. Ini based on true story teman-teman ya. Jadi kisah nyata yang mana ini didapati Bang Ali dari saudaranya sendiri, yaitu adalah Mang Jajang. Luar biasa. Terima kasih Bang Aldi, banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya saja. Semoga teman-teman terhibur dengan kisah barusan ya. Yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like dan tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.